Laporan ini sudah berjalan, pasti tentunya dia akan dipanggil dan didengar keterangannya ketika dia membicarakan apa artinya kan bahwa suku Makassar dengan suku Bugis. Menurut saya biasanya orang Makassar juga banyak yang bisa berbahasa Bugis, jadi jangan dipisahkan antara suku Makassar dengan Bugis, itu nggak boleh. Masalahnya pernyataan suku itu sudah selesai, jadi nggak boleh lah. Dia sebagai warga negara dia harus penuhi panggilannya itu. Nah kemudian ketika dia mengatakan Farhat Tai dengan apa, lalu dia bilang Tai itu adalah bahasa bagus, Tai itu adalah hebat atau apalah menurut pengertiannya. Menurut saya setiap suku dimanapun berada, yang namanya kalimat Tai itu adalah kalimat gak bagus, kalimat yang kotor lah, kalimat kotor itu kan setiap suku menyimpulkan Tai itu nggak bagus tuh, karena dia juga tinggal di Indonesia, jadi dia nggak boleh bilang bahwa Tai itu adalah bahasa yang di luar tuh bagus. Ya tinggal di luar lah, nggak usah tinggal di sini. Lalu menanggapi kemudian ada lagi juga netizen untuk kan bertarung di ring tinju, yang mungkin Bang Farhat mau nggak tuh bertarung di ring tinju kira-kira? Kaget saya. Nah, Bang, kalau versi Bang Densu merasa beliau kan ke rumah Bang Farhat untuk menyelesaikan ya, untuk biar enak, sama-sama enak. Cuman Bang Densu merasa dari Bang Farhat justru apa-apa dilaporin, apa-apa lapor gitu. Kalau menurut Abang mungkin gimana dengan hal itu? Ya kalau dia niatnya baik ya kan, kan dia maknai dulu ya, artinya gini, dia maknai dulu kalimat Bang Farhat mengatakan kalau lu keras, ya kan, kalau lu nyerang gua hajar lu. Nah dia merasa, berarti kan dia datang, dia sudah merasa dirinya menyerang, ya kan, dirinya menyerang Bang Farhat dong berarti. Kan kali ada kalimatnya, kalau lu nyerang gua, lu kasar, gua datang. Ah berarti dia sudah merasa kalau dirinya menyerang Bang Farhat dong, berarti artinya ketika dia datang. Tapi saya yakin kan nggak mungkin Bang Farhat ajar dia, kalimat ajar itu kan banyak. Dia kan pengacara, dia juga artinya orang hukum, ngerti dampak-dampaknya hukum itu seperti apa. Terus minta dihajar, terus memaksa untuk bertemu, memaksa untuk buka apa tuh namanya pagarnya, buka gemboknya. Ini kan mengkhawatirkan. Kalau gitu nanti kita para pengacara kita tutup gembok aja deh mulai hari ini lah. Ya kan ngeri nanti ada orang datang minta dihajar, kan bahaya buat kita. Ya terus ngapain bawa-bawa media? Bawa-bawa media diliput orang mau berantem kok. Bawa media, niatnya dulu, ya kan, niatnya tuh seperti apa. Kalau dia bilang dia mau baik-baik, ya kan WA aja, terus ketemu aja di luar, nggak usah pakai dia, ya kan, bawa media, terus buka pintu, buka ini apa, nggak perlu. Kalau Bang Farhat sendiri seperti apa tanggapannya? Iya, Bang Farhat. Baiklah, saya luruskan ya. Awalnya saya dengan Denny itu baik-baik saja. Kenapa saya berada di kasus ini? Saya melihat Agus ini terzolimin, terfitnah dan terbuli, dan itu sudah sepakat. Kemudian ketika dengar Denny menghubungi Wawa mau damai, ya saya kontak Denny. Dan dari dokumentasi pembicaraan saya, enggak ada kami ribut. Bahkan Denny itu mengatakan dia malah curiga sama Novi, curiga dia. Dan kita lihat aja gitu. Ada satu kalimat yang Denny katakan, makanya dia posting ketika ditanya waktu donasi itu berapa lama, 3 hari, sisanya buat itu. Memang tujuannya untuk memancing, dan itu adalah kata kunci yang meragukan daripada yayasan yang dimiliki Novi. Jadi saya bilang sama Denny bahwa celakalah saya jika tidak memiliki niat baik dalam perkara ini, dan celaka pula orang yang tidak punya niat baik untuk perkara ini. Itu jelas-jelas sudah satu protap yang saya alami. Nah, kemudian awalnya saya dengan Krisna berdua untuk membela Agus. Nah, tiba-tiba Denny di Korea menanggapi komentar saya dengan kalimat kasar, tae. Nah, kemudian dia ingin saya menafsirkan tidak bodoh, bahwa tai itu bukan kotoran.
Di situ kan saya tersinggung. Makanya ketika wartawan tanya lagi, Denny siap duel di ring segala macam. Saya bilang, kalau misalnya dia berani menghina atau mempermalukan saya, menyerang saya hajar. Tiba-tiba dia mau ke rumah. Disitulah mulai dengan kalimat siri. Saya sebagai laki-laki ketika dia minta alamat saya, saya kan nggak mau nanti kalau dia takut-takutin. Saya nggak tahu dia di live itu di perjalanannya. Jadi saya berpikir positif. Saya nggak tahu apa kejadian belakangan setelah dia keluar dari rumah saya. Baru saya tahu dia menggedor pintu. Dia Farhat atau saya keluar. Ini siri segala macam. Ya karena saya tuan rumah, ada orang datang. Bukannya megang leher saya, tapi minta tolong pukul saya. Nah, di situ saya berpikir, apaan sih masa mukul? Tapi begitu keluar, yang terjadi adalah image saya takut dan ciut gitu. Kemudian besoknya muncullah berita-berita yang dimana dia menyuruh supaya saya dimundurkan daripada Agus. Kemudian dia bersanding dengan Nopi dan Icang. Kayak mempermainkan kita, ya tiba-tiba dia disitulah muncul namanya Serina Pace, cabut pedangmu, cabut pedangku. Nah saya ingatin, jadi ketika dia keluar, kalau dia anggap aman dengan saya, tidak akan ada sentimental atau serangan begitu, harga diri. Jadi di mata saya, bukan saya memporak-porandakan karena saya hebat, saya pintar, anak orang besar, dia anak orang kecil atau orang kecil, tidak. Justru ini terjadi karena perlawanan saya begitu Denny mengecilkan saya, begitu Denny sombong gitu. Karena sombong itu terasa di teman-teman saya, teman-teman Bugis, teman-teman Makassar, di orang tua saya. Mereka nggak pernah melihat saya digituin orang. Baru satu orang yang berani maki-maki saya dengan dalil, dengan gaya ambigu gitu, seolah-olah gua datang karena lu mau hajar gue di luar. Nih laki-laki, Denny suami istri memprovokasi. Jadi mengajak fisik itu ada semua dokumentasinya. Nah makanya kita laporkan. Teman-teman juga keberatan. Dan sekarang yang melaporkan Denny bukan hanya Farhat, ada aliansi Bugis Makassar. Nah kemudian nanti akan menyusul laporan-laporan berikutnya terhadap Denny Sumargo ya. Bang, apakah ada restorasi justice nggak sih, ibaratnya perdamaian membuka pintu ya, gitu? Sekarang Denny bilang dia udah minta maaf. Dia hanya minta maaf sendiri, siapa yang maafkan dia? Kedua, dia mengatakan ditanya orang apa? Loh, saya kan kaget ketika saya bilang saya orang Bugis. Karena dia bilang saya orang Makassar, ya saya juga orang Bugis. Kalau orang Makassar itu tidak kasar, tapi makasir, kasir, dan makasih. Kalau nggak nraktir orang ya ucapin terima kasih. Tapi dia selalu mengatakan bahwa Serina Pace ibu budaya leluhur gitu. Jadi seolah-olah saya nggak merasa nantang dia, mengejek dia penakut, tidak. Saya bilang kalau lu hajar gue lawan, gue hajar. Nah prinsip salam hajar itu hukum jamin rakyat. Saya punya LSM-nya. Oleh karena itu sudah selesai, cuman nggak berhenti. Makanya saya bilang orang kayak Denny ini nggak bisa dibaik-baikin, digigit pakai hukum, baru dia agak sopan, ya, baru dia agak sopan. Kalau nggak, saya juga kaget. Sampai saya sebelum buat laporan tuh, Chris, saya bilang, aduh, kok kalian nggak bela saya ya? Ya jalan satu-satunya bukan pergi nyari dia bawa parang, tapi laporkan dia secara hukum gitu. Nah, Serina Pace Makassar itu adalah ketika hak-hak pribadi kita dilanggar orang, yang menyelesaikan itu bukan fisik, bukan membunuh atau matian yang atau yang hidup, tapi serahkan dia pada hukum. Nah, saya minta sama Bang Krisna, Dr. Krisna sebagai ketua tim pembelaan ini. Bahkan hampir semua, karena kita ini pembela kaum lemah. Ketika saya sebagai ketua tim kemarin dipersoalkan seperti ini, makanya teman-teman berdasarkan hukum kita somasi, habis somasi kita laporkan. Ujaran kebenciannya ada, menyangkut suku sara. Nah, karena membanding-bandingkan sehingga dia lupa. Harusnya kita negara aku Indonesia ini nggak perlu lagi. Saya orang Makassar, harga diri itu kan, aku bukan Jawa, bukan Sumatera, bukan Papua, bukan Bali, tapi aku Indonesia. Harusnya begitu. Nah, dia lupa.
Tapi dibalik-balik seolah-olah saya menjebak, saya merekayasa. Nggak ada, aku mau bantu Agus. Permudahlah bantu Agus, maka mudah semuanya. Tapi kalau mau main-main, dari awal Denny ini memang nggak suka ada pengacara, nggak suka ada wartawan, dia maunya kamera dia. Begitu kita mau datang, oh gara-gara Farhad mau ikut loh. Kan saya udah bilang damailah, saya nggak perlu ada. Oh bijaksana Farhad, ya gue mau damai aja. Nah, tapi yang terjadi adalah seperti ini gitu. Berarti nggak ada pintu damai kah bang? Apa tetap jalur hukum aja? Kalau Bang Densu minta maaf gimana Bang? Secara langsung ke apa? Ya kalau nama itu kan boleh-boleh aja orang minta maaf dan menyangkut etika gitu. Daripada dia ngomong hajar minta dipukul di luar ngejek kita gitu kan. Yang penting sikap aja. Berarti tetap jalur hukum ya bang? Untuk sementara tergantung ketua tim aja nanti. Kalau beliau mengatakan hajar hukum jamin rakyat, ya berarti saya dijamin oleh hukum. Ketika ada orang mengganggu, mencederai keadilan, maka mereka harus mendapat hukuman yang setimpal. Bang, ini kan terkait kemarin kan belum lama ini tim kuasa hukum dari Novi sendiri kan ingin melaporkan Agus CS katanya. Nah, mungkin tanggapannya sendiri seperti apa? Masalahnya gini, kemarin itu kita mendapatkan surat dari yayasannya si Novi, ya, dari yayasannya Novi. Lalu surat itu dikatakan bahwa dia siap untuk membiayai pengobatannya Agus dengan mencantumkan misalkan mengajukan anggaran berapa dan sebagaimana berapa. Buat kita hal itu kita bisa bicarakan, tidak ada masalah. Tapi kemudian kami ada WA ke pengacaranya Novi yang kita katakan bahwa kita sudah menerima surat tersebut. Namun kita minta transparansi dari uang yang dari rekeningnya Agus, donasi masyarakat ke rekeningnya Agus itu, lalu ditransfer ke rekeningnya Novi, kan begitu. Nah kita minta transparansi dulu dari rekening itu, misalkan katakanlah tanggal 13 bulan sekian masuk, jam sekian masuk, sampai di pertemuan hari ini di audit, ya kan jumlahnya masih tetap sama. Nah, baru kita bicara terkait masalah teknisnya. Nah itu sampai kemarin dan sampai hari ini WA kita tidak dijawab oleh kuasa hukumnya Novi. Nah buat kita adalah minta transparansi dulu. Kalau masalah pengobatan dan sebagainya itu memang harus wajib karena uangnya di situ. Nah kan teknisnya nanti kita mengajukan reimburse atau mengajukan apa itu kan teknis. Kita minta dulu transparansi, dia harus jawab dulu. Oke. Nah kan dia buka uangnya tanggal sekian masuk dari rekening Agus loh ke rekening yayasan yang dari hasil donasi. Nah, dia harus transparansi dulu. Nah kita belum ada jawaban dari mereka WA-nya sampai hari ini. Ada apakah? Tanya mereka, kami nggak tahu. Berarti bisa dibilang ini abang hanya meminta transparansi dari uang donasi yang 1,3 kemarin itu yang ya? 1,3 yang telah masuk ke rekening Agus dari para donasi, ya kan, lalu ya kan ditransfer ke rekeningnya Novi. Nah itu kita minta transparansi itu dulu. Kalau terkait masalah yang dia bilang harus begini, mengajukan begini, permohonan apa gimana, itu teknis. Kita minta itu dulu transparansi. Setelah ada dulu uangnya, dia yakinkan kita dan dia buktikan ke kita uangnya ada, baru kita bicara teknisnya. Nah ini belum lihat uangnya ada, yang ditransfer Agus udah bicara teknis masalahnya di sini. Itu kan ada jawaban bahwa dugaan akan dilaporkan balik. Kenapa? Ada dugaan ada Novi sendiri akan melaporkan balik Melaporkan balik siapa? dari timnya kuasanya. Tim kuasanya Novi akan melaporkan Agus. Iya. Ya. Apa yang mau dilaporkan, orang duitnya di tangan mereka, apa Agus mau dilaporkan gitu loh. Gak masalah aja kan, silakan aja kalau melaporkan Agus. Cuma masalahnya jangan putar-putar, orang uangnya di sana, ya kan ditaruh uangnya di sana. Kalau Agus kan udah minta maaf, bahkan dia udah buka uang yang dipakai itu berapa buat nebus sertifikat berapa jumlahnya.
lalu buat bayar adiknya sekolah berapa kan udah dibuka, lalu udah minta maaf kan gitu, lalu kan udah minta maaf. Lah kalau Nop ini yang harus buka dulu uang yang 1,3 itu sampai di Agus dia buka dulu, transparasi dulu dengan kita, baru kita bicara teknis yang lain. Nah kalau dia mau melaporkan uangnya di sana kok malah Agus yang mau dilapor. Ini juga ada statement juga bahwa ini harus fokus ke donasi bang, terus dia bilang jangan merucut ke perkara yang lain. Gimana bang? Bang menanggapi ini gimana? Dari awal kan saya bilang harusnya ini menjadi kabar bahagia pihak yayasan ketika mendengar matanya Agus sudah mulai ada cahaya, udah mulai terlihat bayang-bayang cahaya. Ini kan harus kejar dengan waktu, ya kan, pengobatan ini kejar dengan waktu dari pihak yayasan. Kesampingkan dulu hukum yang telah dilaporkan oleh Bang Farhat, kan saya buka itu, ya kan, ayo kejar dulu nih pengobatannya Agus. Duitnya di mereka kan kita nunggu, tapi mereka nggak ada respon, nggak ada komunikasi dengan kita, ya mau bagaimana lagi? Oke, Bang, kemarin sempat ada pembicaraan soal bagaimana Agus dari pihak pengacaranya